Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini pada pelajaran sosial kita akan membahas materi tentang sistem administrasi wilayah Indonesia. Teman-teman tahu nggak letak wilayah administrasi Indonesia? Nah, kita bahas bareng-bareng yuk. Perkembangan jumlah provinsi Indonesia. Hingga tahun 2021, wilayah Indonesia terbagi atas 34 provinsi. Jumlah ini berbeda pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang hanya terdiri dari 8 provinsi. Apa saja teman-teman dari 8 provinsi tersebut? Ya, pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu yang pertama ada Sumatera, kedua ada Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, kelima Sunda Kecil, keenam Maluku, ketujuh Sulawesi, dan kedelapan Kalimantan. Lalu, bagaimana dengan perubahan wilayah laut teritorial Indonesia? Perubahan wilayah laut teritorial Indonesia yang pertama, Territorial Sea and Maritime Kringenordonnantie, yaitu peraturan lingkar laut dan maritim. Pada awal kemerdekaan, wilayah perairan Indonesia masih menggunakan hukum laut Belanda. Yang kedua yaitu Deklarasi Juanda. Nah, berdasarkan deklarasi Juanda, laut wilayah Indonesia itu selebar 12 mil. Yang ketiga, Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Wilayah perairan Indonesia terdiri perairan Nusantara, laut wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, teman-teman, ini merupakan tokoh dari Insinyur Haji Juanda Kertawijaya. Beliau yang mencetuskan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Beliau juga termasuk dalam sosok pahlawan nasional yang wajahnya ada di uang pecahan 50.000 sejak 16 Desember 2016. Lalu, faktor-faktor yang mendorong perkembangan provinsi Indonesia itu apa saja? Yang pertama, adanya upaya mempermudah sistem administrasi kenegaraan. Yang kedua, keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali wilayah yang masih di bawah cengkraman penjajahan Belanda, yaitu Irian Barat atau Papua. Nah, yang ketiga, adanya usaha diplomasi untuk menerima wilayah atau provinsi lain masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Timur Timur. Namun dengan adanya jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999, di mana sebagian rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka, maka Timur Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, faktor yang mendorong perkembangan Provinsi Indonesia yaitu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah desentralisasi. Kebijakan ini menyebabkan daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, sehingga muncullah provinsi-provinsi baru. Sekian teman-teman materi hari ini tentang sistem administrasi wilayah Indonesia. Teman-teman jadi tahu ya, pada awal kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari 8 provinsi. Nah, sejak saat ini
wilayah atau provinsi di Indonesia itu ada 34 provinsi. Teman-teman tulis ya, diingat kembali materinya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Tetap semangat dan jaga kesehatan